Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 13 Januari 2025 dalam pekan biasa pertama tahun C. Bacaan dibawakan oleh Willy Wibianto, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Putra-Mu telah menjelma menjadi manusia, dan kami mengakuinya sebagai seorang di antara kami. Semoga kami dapat hidup seperti yang telah diteladankan kepada kami karena berkat rahmat-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 1 ayat 1 sampai dengan 6. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anak-Nya. Anak-Nya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Ataupun, "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula, ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia." Demikianlah sabda Tuhan. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorai. Biarlah banyak pulau bersuka cita. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta
segala bangsa melihat kemuliaannya. Segala dewata sujud menyembah Allah. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Sebab ya Tuhan, Engkaulah yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala dewata. Hendaklah semua malaikat sujud menyembah Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus memberitakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia." Mereka segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Menjadi murid berarti siap diubah untuk memiliki gaya hidup sang guru. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Injil hari ini berbicara tentang Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama. Disebutkan
Yesus memanggil mereka saat menyusuri Danau Galilea. Mereka adalah Simon dan Andreas saudara Simon, kemudian Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang cukup menarik, mereka adalah orang-orang yang sudah memiliki pekerjaan sebagai penjala ikan. Namun mereka tanpa bertanya-tanya langsung mengikuti Yesus. Yesus memanggil mereka, "Mari ikutlah aku." Panggilan untuk mengikutinya menyimpulkan kodrat Kristiani sebagai seorang murid yang mengikuti Yesus yang berjalan di depan. Kisah ini menunjukkan Allah lah yang mencari manusia. Ini juga menunjukkan bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk memanggil manusia. Maka setelah Allah berinisiatif, para murid dituntut agar menanggapi panggilan tersebut, yakni dengan mengikuti Yesus kemanapun ia pergi dan siap diutus untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Merekalah yang menjadi cikal bakal gereja yang pada hari Pentakosta mendapat pencurahan Roh Kudus. Mereka meneruskan apa yang dilakukan dan diwartakan oleh Yesus, membawa semua orang memperoleh keselamatan. Menjadi murid Yesus tanpa syarat tidak langsung sempurna, tetapi sejak awal hidup seorang murid menyatu dengan hidup Yesus gurunya. Perjalanan sebagai murid dimulai dengan sikap percaya karena mempercayakan kepada Yesus. Ketika para murid sibuk dengan jalannya, mereka disapa oleh Yesus, "Mari ikutlah aku." Mereka langsung meninggalkan jala dan tempat kerjanya. Panggilan Tuhan seringkali tidak mudah kita pahami. Proses menjadi pengikut dan murid Yesus seringkali membutuhkan jalan yang berliku-liku. Panggilan Tuhan bisa datang tiba-tiba, seperti saat memanggil para murid yang pertama, sehingga mereka tidak sempat mempersiapkan diri. Paulus, seorang yang telah mengancam bahkan membunuh banyak pengikut Kristus, dipanggil Tuhan dalam perjalanan menuju Damsyik. Tokoh-tokoh santo santa, teladan hidup orang Kristiani, juga mengalami panggilan yang beragam dan unik. Santo Agustinus terpanggil menjadi pengikut dan penjuang Injil setelah mengalami pergulatan yang sangat panjang. Panggilan Tuhan tidak terjadi karena kita seorang yang saleh dan selalu berada di rumah ibadah, melainkan ketika kita sedang sibuk bekerja dalam keseharian kita mencari nafkah. Panggilan Tuhan juga bukan untuk menjadi relawan, bukan berarti menjual segala milik kita dan hidup miskin, melainkan dengan sukacita mengikuti panggilan itu. Panggilan menjadi murid Yesus berarti menjadi miliknya sepanjang waktu. Hidup kita sedang diubah untuk memiliki gaya hidup Kristus, melayani untuk kemuliaan Allah Bapa, belajar untuk hidup bergantung kepada kuasa-Nya. Marilah berdoa. Ya Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk bersabar dan senantiasa menebar kasih-Mu kemanapun kami hidup. Engkau telah memberi teladan kepada kami saat Engkau memanggil murid-murid-Mu. Semoga kami mampu hidup secara layak sebagai murid yang Kau percaya untuk ikut serta mewartakan kabar sukacita-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.